Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Afga Anjani dengan NPM 2051050. Saya berasal dari Universitas Internasional Batam di Fakultas Hukum, dan pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa terkait putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. Dalam hal ini saya juga sudah mendapatkan nomor putusan dengan nomor putusan 183 garis miring PDT titik sus garis miring PKPU garis miring 2019 garis miring Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam kasus kali ini terdapat pemohon dan termohon KPU yang pemohon dan termohon PKPU yang masing-masing adalah PT Huawei Tech Investment dalam hal ini sebagai pemohon PKPU. Lalu ada PT Mulya Hasta Dharma yang dalam hal ini juga sebagai termohon PKPU. Jadi yang memohon PKPU adalah PT Huawei Tech Investment dan yang jadi termohonnya adalah PT Mulya Hasta Dharma. Oke. Kronologinya berdasarkan laporan hakim pengawas tertanggal 04 November 2019 dan laporan tim pengurus tanggal 1 November 2019 pada hari Rabu tanggal 30 Oktober yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan rapat pemungutan suara voting rencana perdamaian termohon PKPU debitur. Adapun hasil pemungutan voting adalah berdasarkan daftar voting tertanggal 30 Oktober 2019 adalah sebagai berikut. Bahwa hasil voting usulan rencana perdamaian PT Mulya Hasta Dharma yang dalam PKPU adalah sebagai berikut. Total 7 kreditur konkuren yang hadir total ada 7 kreditur konkuren yang hadir yang besarnya ada 2.150 suara yang sah. Terdapat 5 kreditur konkuren dengan jumlah suara 1.678 yang setuju dengan usulan rencana perdamaian dan 2 kreditur konkuren dengan jumlah suara 472 suara yang sebanyak 22% yang tidak setuju dengan rencana perdamaian. Selanjutnya termohon PKPU dan PT Mulya Hasta Dharma yang dalam PKPU dan para kreditur yang menyetujui rencana perdamaian telah menandatangani perjanjian perdamaian tertanggal 29 Oktober 2019. Jadi termohon PKPU ini sudah melakukan perjanjian dengan akta perjanjian yang ditandatangani tanggal 29 Oktober 2019. Baik, selanjutnya setelah mendengar bahwa tim pengurus termohon PKPU, PT Mulya Hasta Dharma dan para kreditur dalam persidangan tanggal 7 November 2019 ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Maka pengadilan berdasarkan pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran hutang wajib mengesahkan perdamaian tersebut. Menimbang bahwa dengan disahkannya perdamaian antara debitur dan para krediturnya tersebut, maka secara hukum PKPU berakhir. Dengan memperhatikan pasal 281 ayat 1 pada huruf A dan B, pasal 285 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan PKPU serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan. Dan dalam hal ini hakim memberikan putusannya dengan memutuskan menyatakan sah dan mengikat secara hukum perdamaian tertanggal 29 Oktober. Jadi perjanjian tanggal 29 Oktober yang disebutkan tadi sudah diputus oleh hakim, dan selanjutnya juga menyatakan penundaan kewajiban pembayaran hutang PKPU PT Mulia Hasta Dharma demi hukum berakhir. Menghukum termohon PKPU, jadi termohon PT Mulia Hasta Dharma dihukum untuk seluruh krediturnya untuk tunduk mematuhi serta mematuhi melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut, dan menghukum termohon PKPU Mulia Dharma untuk membayar imbalan jasa pengurus biaya dan kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan tersendiri. Baik, sekian analisa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.